Selamat malam pemirsa, senang sekali Perempuan Bicara kembali menemani Jumat malam Anda selama 1 jam ke depan. Waduh, saya udah nggak sabar ingin bahas topik yang satu ini karena Pilpres 2024 ini banyak sekali lapisan-lapisan yang harus kita bahas. Salah satunya adalah kemana suara Nahdlatul Ulama berlabuh pasca deklarasi yang dilakukan oleh pasangan Amin, baca pres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Oke, saya tidak akan sendiri, tentu akan bahas dengan para pakar-pakarnya dengan kondisi yang sangat dinamis ini. Kenapa? Karena penting sekali suara NU yang saat ini kita lihat di pemetaan politik. Kita perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya ada Ibu Maria Ulfa Ansor, Dewan Pembina Fatayat Nahdlatul Ulama. Ibu Maria, selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir di Perempuan Bicara. Lalu kemudian di sebelah kiri saya ada Uni Irma Suryani Caniago, politisi Partai Nasdem. Uni Irma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sepertinya dari wajahnya banyak informasi terbaru. Pergerakan-pergerakan per hari-harinya itu ada ya, Uni ya? Oke, baik. Dan di sebelah kiri saya lagi ada Bu Husnul Mariah, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Bu Husnul, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum semuanya. Ya, di nanti pemirsa TV One. Iya, pemirsa TV One. Iya, oke baik. Dan saya perkenalkan juga ada Ibu Leli Aryani. Saya mau sebutnya sekarang guru besar. Guru besar dari Komunikasi Politik UNAS. Selamat malam, Prof. Leli. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Mbak, Ibu, Selamat, dan pemirsa. selamat atas gelar barunya ya. Terima kasih. Oke, baik. Sudah pas nampaknya siapapun yang sudah menyaksikan dari awal tadi, kita lihat dulu bagaimana informasi soal suara NU yang akan berlabuh kemana nanti di 2024. Baik, itu dia tadi informasinya. Saya tidak sabar. Pertama saya harus tanya dulu nih ke Ibu Maria Ulfa Ansor. Kenapa? Karena sebagai Dewan Pembina Fatayat NU pasti tahu betul safari media, safari politik yang sudah dilakukan juga oleh pasangan Baca Pres Amin. Kemudian juga dari Ibu Yeni Wahid kita lihat kan dengan Pak Prabowo Subianto dan sebaliknya ini terjadi. Benar tidak ada saling klaim. Kalau paling tidak yang dilihat ya di Fatayat NU seperti apa melihatnya Ibu Maria? Ya, tadi Ketum PBNU sudah mewanti-wanti. Tidak ada calon yang atas nama NU. Tidak ada calon atas nama NU, artinya? Ya. Artinya kalaupun mencalonkan ya masing-masing berjuang masing-masing, kira-kira seperti itu. Ya, tentu dengan tantangannya masing-masing. Karena kita tahu NU ini kan lembaga yang cukup besar ya. Memang segmentasi suaranya itu kan besar ya. Kalau, berapa besar, Bu Maria? Ya kalau dari survei sih diperkirakan sekitar 50% warga negara Indonesia itu kira-kira NU lah gitu. Ya, okay. Tetapi kalau kita mau ini lagi berapa yang sudah usia pemilih itu kan juga tidak bisa fix juga gitu kan. Betul. Karena boleh jadi apalagi kalau ininya juga pangsanya ini yang cukup banyak kan, jadi ada segmennya itu banyak di NU itu, jadi nggak bisa juga kemudian masing-masing mengklaim. Tapi kalaupun gitu, ada margin error dari 50% paling sedikit ya Bu Maria, tetap banyak juga gitu dengan margin error gitu. Nah, saya langsung konfirmasi, kalau begitu klaim walaupun di atas meja ataupun di bawah meja begitu tentang kalau sudah ada Caimin dalam pasangan dengan Pak Anies Baswedan ini sudah pasti suara NU juga akan aman di situ, securing the back, aman di situ suara NU. Itu gimana posisinya Bu Maria? Saya rasa belum tentu juga ya, karena ini kan masih bergerak ya, isu-isu masih waktunya itu kan masih terus bergerak ya, dan menurut saya masih ada ruang-ruang yang kemungkinan bisa cair gitu. Oke, jadi tidak ada calon NU. Ya, apalagi kalau itu akan terjadi seterusnya. Itu akan terjadi seterusnya atau hanya karena baru Caimin atau Gus Imin yang maju? Saya meyakini seterusnya, Mbak. Karena garis PBNU itu memang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu clear, tidak boleh mengatasnamakan NU. Bahkan rangkap jabatan pun juga tidak boleh. Oke, jadi kalau ada struktural di situ tidak boleh juga. Oke, menarik nih. Berarti saya langsung ke Uni Irma. Uni. Saya yakin banyak perkembangan, tapi dengan tadi penjelasan Ibu Maria, bagaimana klaim versus klaim ini?
Ya, saya kira kami menghormati apa yang disampaikan oleh pimpinan Nahdlatul Ulama. Ya. Karena saya sendiri NU ya, mohon maaf. Oke, baik. Tapi ya sebagaimana kita tahu dan disampaikan oleh beliau tadi juga bahwa NU ini kan cair ya, Ya. dalam arti kata netral, tidak memihak. Artinya masih banyak kesempatan bagi kami di koalisi perubahan. Ya kalau belum diganti ya namanya. Kalau tidak berubah ya. Ya, Oke, insya baik. Allah kita akan tetap solid dan terus melakukan safari politik ke seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Insya Allah kalau Nasdem selalu punya tagline play to win, ya, main dan menang. Jadi semuanya harus terukur. Oleh karena itu kita memang betul-betul ya bersama-sama dengan teman-teman koalisi untuk memperjuangkan ini bersama-sama. Oke, saya langsung quote tadi dari Uni, play to win, main untuk menang, terukur. Berarti ukuran apa ketika ada keyakinan bahwa Gus Imin adalah tokoh yang tepat untuk kemudian memberikan elektoral atau katrol suara atau vote getter buat Mas Anies? Kalau tadi mencermati apa yang disampaikan oleh Ibu Maria, kita juga nggak mau menyatakan bahwa kita bisa menyapu bersih. Artinya, tapi kita yakin bahwa secara bersama-sama dengan PKS, kemudian dengan PKB, kita akan mampu ya meraih suara di Jawa Timur maupun di Jawa Barat. Karena itu kantong-kantong suara yang memang bisa kita kapitalisasi. Dan itu mudah-mudahan secara bersama-sama bisa kita lakukan. Oke, jadi sampai hari ini masih solid Nasdem, PKS, dan PKB? Ya. Ini ada perubahan nggak kira-kira? Kalau yang namanya hari ini itu semua masih cair. Kita perlu menggarisbawahi itu bahwa sampai hari ini sebelum semua calon mendaftarkan diri, semua masih punya kans besar untuk bisa menang. Itu saya selalu sampaikan seperti itu. Kita nggak boleh, kami juga nggak mau menyatakan bahwa kemenangan sudah di tangan kita, itu Allah Subhanahu wa taala aja yang bisa menyatakan itu. Tapi kita selalu berusaha bahwa dengan melakukan konsolidasi bersama, kita yakin bahwa kita bisa memenangi kontestasi Pilpres kita kali ini. Tidak mau jumawa ya kalau dari tonnya Uni Irma ini, tetap tenang gitu ya. Jadi karena koalisi perubahan ini harus selalu siap dengan semua perubahan. Gitu kan, paling tidak Uni ya. Oke, saya mau ke Bu Husnul. Bu Husnul, ini ilmu politik ini memang cantik ya. Tapi hati-hati ketika bermainnya tidak cantik. Nah, jadi melihat strategi masing-masing sangat halal-halal saja, namanya juga ilmu politik. Apakah memang betul NU dengan tadi standing point-nya dari Bu Maria tidak mau berada di dalam kontestasi ini atas nama calon? Tadi kan Bu Maria mengatakan paling tidak seperti itu. Nah, sudah tepat belum sih ketika memang harus dipisahkan antara NU dan politik begitu? Nggak bisa sebetulnya dipisahkan. Karena apa? Karena tradisinya, sejarahnya. NU dulu kan bagian dari Masyumi. Ya, pada saat awal kemerdekaan. Kemudian tahun 52 NU keluar menjadi partai sendiri, Partai Nahdlatul Ulama, dan sangat kuat waktu 4 kaki gitu ya, Masyumi, NU, PNI, dan PKI di dalam konteks awal kemerdekaan dulu 55. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi zaman Orde Baru 71 itu masih ada Nahdlatul Ulama, Partai Nahdlatul Ulama. Baru kemudian fusi partainya tahun 73 menjadi P3. Tapi kembali lagi setelah reformasi, ini ada 2 kekuatan Muslim, organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama punya partai PKB, tapi juga ada PKNU. Pamannya Gus Dur dulu kayak gitu ya. Jadi ini paman dan ponakan, nanti urusan Gus Dur dan Muhaimin paman dan ponakan kayak gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat ini ada struktur ormas namanya PBNU, ya kan? Terus kemudian kekuatan NU kan kekuatannya di pesantren-pesantren yang kiai-kiai atau ulama-ulamanya sangat kuat, sehingga
ada dulu pertanyaan saya kepada Gus Dur bagaimana membangun demokrasi sementara kita bicara tentang umat gitu ya. Umat itu selalu sami'na wa ata'na. Kalau masih ingat dulu ada di TV tetangga kayak gitu ya, yang seperti itu. Jadi ini juga ada tradisi di situ, ada NU di dalam konteks struktural, PBNU dengan ininya. Struktural partai politik PKB sampai pada level sampai tingkat cabang di Indonesia, tapi ada juga kemudian yang sering kali disebut NU kultural. Jadi dia tidak berada di struktur, dia tidak berada di partai, tapi adalah jamaah nahdliyinnya NU yang itu besar sekali. Dan di sini sebetulnya masyarakat secara luas pada saat pemilu semua sekarang mau mengambil votes-nya umat Islam ya, kayak gitu biasanya kan dipikir gitu. Nah, apakah kemudian pasti akan semuanya? Ya enggak. Voting behavior itu kan ada banyak pilihan, ada yang psikologis, ya karena saya NU tentu saja saya milih dong calon-calon yang memang sama gitu ya, punya akar sama organisasi yang kayak gitu, walaupun tidak bisa, dia nggak pakai NU, memang ada Nahdliyin yang ada di Golkar, yang ada di Nasdem, yang ada di semua partai kayak gitu. Makanya kalau ngelihat di DPR kelompok Nahdliyin memang partai-partai, tapi kalau sudah ada kepentingan bersatu kayak gitu, yaitu kekuatan dari NU. Jadi psikologis bisa sosiologis, sosiologisnya bisa muslimatnya, karena muslimatnya yang jadi ketuanya kan gubernur, ya kan, Jawa Timur pula. Jadi sepertinya memegang otoritas yang relatif kuat untuk perempuan Nahdlatul Ulama, perempuan Nahdliyin, muslimat. Tapi fatayatnya kan Mbak Maria ini kayak gitu kan, beda lagi pemudinya kayak gitu. Dan nanti ada anak mudanya kayak gitu ya, mahasiswa PMI ya, PMII, IPNU, ada macam-macam. Jadi tidak bisa dipisahkan antara NU dan politik. Nggak bisa. NU itu memang memiliki kecerdasan berpolitiknya berbeda. Muhammadiyah selalu enggak, karena Muhammadiyah nggak pernah bikin ya kecuali kemudian ada PAN gitu yang dulu Pak ini. Tapi tidak di bisa NU, dipisahkan. aktivis-aktivis NU itu cerdas-cerdas di dalam berpolitik. Baik. Kita tahan, Ibu Maria juga pasti bisa mengomentar lagi sesaat lagi ya. Kita mau dengar juga dari Prof. Lely. Tetap di Perempuan Bicara.